Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Rahmawati, NIM 19053026. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi. Langsung saja masuk pada pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskanlah konsep-konsep di bawah ini dan bagaimana pelaksanaannya dalam proses pembelajaran. A. Strategi. Nah, strategi adalah suatu rencana yang dirancang untuk rencana pembelajaran, suatu tujuan pembelajaran. Yang kedua, yang B adalah strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran adalah suatu perencanaan yang dirancang dalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pelaksanaannya dalam proses pembelajaran yaitu guru dapat merancang strategi pembelajaran untuk di awal semester. Yang C, pendekatan. Nah, pendekatan ini merupakan suatu proses pelaksanaan atau cara yang dilakukan seseorang untuk mendekatkan pada sesuatu. Nah, pelaksanaannya dalam proses pembelajaran misalnya yaitu seorang guru yang melakukan pendekatan kepada siswinya dalam proses pembelajaran, sehingga dalam penyampaian materi di ruangan tersebut tidak canggung karena siswa dan guru telah melakukan pendekatan. Yang D, metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran adalah suatu cara yang dilakukan oleh guru dalam pengajaran. Pelaksananya dalam proses pembelajaran misalnya yaitu apakah guru tersebut memilih metode pembelajaran dengan cara diskusi ataupun ceramah. Itu tergantung dengan keputusan dari guru tersebut sesuai dengan keinginannya sendiri. Yang E, teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran ini merupakan suatu cara yang dilakukan guru untuk mengimplementasikan metode pembelajaran sebelumnya. Pelaksananya dalam proses pembelajaran, misalnya guru tadi memilih metode pembelajaran dengan cara ceramah, maka teknik pembelajarannya adalah guru tersebut harus mempunyai teknik tersendiri untuk menyampaikan materi dengan cara metode ceramah tersebut kepada siswanya agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa-siswi tersebut. Yang F, taktik pembelajaran. Nah, taktik pembelajaran ini merupakan gaya dari implementasi metode dan teknik pembelajaran. Pelaksanaannya dalam proses pembelajaran yaitu taktik pembelajaran ini yaitu jika guru tadi memilih dengan metode ceramah dan memiliki teknik pembelajaran yang baik, guru tersebut dapat memilih taktik pembelajaran apakah dalam ceramah tersebut diselingi dengan humor sehingga suasana kelas menjadi lebih kembali bersemangat siswa-siswinya. Kemudian yang G adalah model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini merupakan secara keseluruhan dari metode, teknik, dan taktik dari pembelajaran. Langsung pertanyaan nomor 2 yaitu, jelaskanlah maksud dari pendekatan scientific learning dan pilihlah salah satu materi sesuai dengan keahlian saudara dan buatlah implementasi pembelajaran menggunakan pendekatan scientific learning tersebut. Nah, pendekatan scientific learning ini adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik tersebut dapat aktif, misalnya melalui mengamati. Dapat diambil contoh dari konsentrasi saya yaitu tentang administrasi perkantoran, bagaimana pengurusan arsip di suatu perusahaan. Kemudian menanya, nah apa-apa saja sih yang membuat suatu perusahaan tersebut terdapat arsip yang menumpuk dan apabila arsip tersebut dibutuhkan sulit untuk ditemukan.
Kemudian pengumpulan data. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, tadi dapatlah data-data yang telah dikumpulkan. Kemudian mengasosiasi. Nah, data-data yang telah dikumpulkan tadi dianalisis, kemudian disimpulkan. Nah, kemudian baru dikomunikasikan penyampaian hasil konseptualisasi tersebut, baik secara lisan maupun secara tulisan. Yang pertanyaan ketiga, yaitu seorang guru dalam pembelajaran harus menentukan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Jelaskan pendekatan yang ada dalam pembelajaran dan berikan contoh implementasi pendekatan pembelajaran tersebut dalam pembelajaran ekonomi. Pilih salah satu materi sesuai dengan keahlian Anda. Nah, pendekatan pembelajaran ini terbagi menjadi 8, diantaranya yaitu ada yang pertama pendekatan konsep, di mana pendekatan konsep ini siswa tidak diberi kesempatan untuk menghayati bagaimana konsep tersebut dapat terjadi. Kemudian pendekatan proses, di mana pendekatan proses ini adalah suatu pendekatan di mana berorientasi pada proses dan bukan pada hasil. Misalnya dapat dicontohkan pada nantinya saya sebagai calon guru ADP dalam proses pengurusan surat masuk. Nah, saya harus berorientasi pada proses di mana siswa-siswi saya tuh memahami bagaimana proses alur surat masuk dan keluar sampai nantinya surat tersebut diarsipkan. Yang ketiga adalah pendekatan induktif, di mana pendekatan secara langsung tetapi memiliki intelijensi yang tinggi. Yang keempat yaitu pembelajaran deduktif. Nah, pembelajaran deduktif ini perbedaannya terletak pada proses hampir sama dengan induktif. Perbedaannya terletak pada sistematisnya, di mana prosesnya tersebut guru lebih aktif dibanding dengan siswanya. Yang kelima yaitu pendekatan hipositoris. Nah, pendekatan hipositoris ini adalah suatu pendekatan di mana guru lebih aktif dan telah menyediakan materi terlebih dahulu sehingga siswanya hanya menerima materi yang telah disampaikan oleh guru. Misalnya saya sebagai calon guru nantinya kalau memilih pendekatan ini di mana nantinya misalnya dalam materi arsip dan kearsipan, di mana saya telah membuat PPT-nya terlebih dahulu bagaimana apa itu arsip, apa itu kearsipan. Nah, sehingga siswa-siswi saya cukup melihat dan memahami materi yang telah saya sajikan dalam bentuk PPT tersebut. Yang keenam adalah pendekatan heuristik. Nah, pendekatan heuristik ini adalah suatu pendekatan di mana siswalah yang dituntut untuk lebih aktif daripada guru. Di mana guru di sini hanyalah sebagai fasilitator. Nah, contohnya yaitu siswalah yang aktif, di mana dialah yang mencari dan menemukan konsep sendiri apa yang ia butuhkan, dan guru hanyalah memfasilitator siswa tersebut. Yang ketujuh adalah pendekatan kecerdasan, di mana pendekatan ini yaitu untuk memecahkan suatu masalah dan nantinya dapat menghasilkan suatu produk. Misalnya kita sebagai mahasiswa ekonomi bisa memecahkan suatu masalah dan bisa membuat solusi dari masalah tersebut menjadikan suatu produk yang bisa kita wirausahakan. Yang ke-8 adalah pendekatan kontekstual, di mana pendekatan ini membantu guru dalam menjelaskan materi serta dikaitkan dengan dunia
nyata atau kegiatan sehari-hari, dan selalu memotivasi siswa agar terus terus bangkit dan semangat. Nah, bisa dicontohkan dengan pembelajaran ADP, yaitu dengan pelayanan prima, di mana dalam penerimaan tamu. Nah, dalam penerimaan tamu ini, guru dapat mencontohkan secara nyata bagaimana cara menyambut tamu dengan baik dan benar jika dalam suatu perusahaan. Nah, ini juga dapat diimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari kita, bagaimana menjamu tamu dengan baik dan benar. Selanjutnya, yang keempat, soal nomor 4 adalah pada masa pandemi seperti ini, udara yang bagus untuk digunakan dalam pembelajaran. Jelaskan alasannya. Nah, karena sekarang ini masih dalam pandemi COVID-19 dan pembelajaran masih daring, maka metode pembelajaran yang menurut saya bagus dilaksanakan yaitu adalah metode ceramah dan diskusi, di mana karena pada saat sekarang ini kita dibatasi dengan gerak kita dibatasi, sehingga sebaiknya guru melakukan metode ceramah, menyampaikan materi-materi dengan baik kepada siswa-siswinya, dan jika ada suatu hal yang masih diragukan oleh siswa tersebut atau tidak dipahami, maka bisa didiskusikan dan dijawab dengan bersama-sama, sehingga itu lebih baik digunakan dan lebih efektif juga digunakan pada masa pandemi sekarang ini, pada masa pandemi COVID-19 ini dengan metode pembelajaran daring. Yang kelima adalah jelaskan kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Nah, kelebihan dari pembelajaran daring ini adalah di mana kita dapat menghemat waktu, di mana kita lebih efektif dan efisien, di mana kita dapat melaksanakan pembelajaran daring kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang kedua, yaitu adalah kita dituntut untuk terus mengimbangi kemajuan teknologi informasi, sehingga kita harus bisa dituntut untuk teknologi-teknologi yang harus kita kuasai. Yang ketiga yaitu di samping hal-hal tersebut, kita juga dapat mengetahui sisi baik dari penggunaan handphone, di mana tidak hanya berguna untuk bermain game oleh kita, tetapi juga bisa menjadi alat sebagai penunjang produktivitas kita sebagai siswa-siswi. Yang selanjutnya yaitu adalah kekurangan dari pembelajaran daring ini. Nah, kekurangan dari pembelajaran daring ini antara lain yaitu sulit membedakan mana yang siswa yang serius dalam pembelajaran, mana yang tidak. Kemudian yang kedua, pembelajaran cenderung hanya bersifat teori, tidak praktek, karena kita hanya daring, sehingga penyampaian materi secara teori lah yang bisa dilakukan pada saat sekarang ini, sehingga hanya sedikit yang bisa dilaksanakan melalui praktek. Kemudian yang keempat, kemudian kekurangan yang selanjutnya itu di mana tidak semua siswa-siswi itu berada pada wilayah kota yang mempunyai kualitas sinyal yang baik. Ada yang berada di pelosok-pelosok, sehingga ia kesulitan untuk mengakses atau melakukan pembelajaran secara daring. Mungkin itu jawaban-jawaban dari pertanyaan ujian tengah semester strategi pembelajaran ekonomi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.